Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Hadira Razika Sandi. Di sini aku mau mewawancarai salah satu pengunjung dari Kiara Aterpark. Tema dari wawancara ini, apakah media membentuk masyarakat atau sebaliknya? Jadi, ayo ikut aku. Nah, Bapak, sebelumnya perkenalkan dulu, nama aku Hadira Razika Sandi dari jurusan Ilmu Komunikasi ya, Telkom. Langsung aja ke pertanyaan yang pertama. Boleh. Yang pertama itu, apakah ada perubahan yang Bapak alami tentang dalam berkomunikasi dengan menggunakan media sosial? Tidak ada, justru media sosial itu mempererat ajang silaturahmi. Oh iya. Begitu. Dari sebelumnya ada media sosial sama ada media sosial itu ada perubahannya nggak, Pak? Jadi Ya. lebih erat gitu ya? Ya, terutama di komunikasi jarak jauh ya. Iya. Jarak jauh, jadi dengan adanya medsos, baik Twitter, Facebook, apalagi ada WhatsApp, itu sangat mempermudah informasi, satu informasi, kedua komunikasi kita, baik dengan saudara, dengan teman, dengan kerabat, mempermudah jaringan pekerjaan juga, begitu. Kalau pertanyaan kedua nih ya, menurut Bapak apakah media sosial saat ini memiliki informasi yang bermanfaat untuk Bapak? Bagi saya sangat bermanfaat. Namun juga kita harus hati-hati dengan medsos itu karena adanya hoax juga kan. Maka kita harus melihat jelas atau benarkah berita itu atau tidak. Maka ada yang namanya Diskominfo. Kita akan lebih real dan lebih jelas sehingga kita pun tidak tersesat di medsos itu, begitu. Nah kan itu tadi dari kalau misalnya dampak positif sama negatif yang Bapak alami itu apa dalam menggunakan media sosial? Dampak positifnya sangat besar. Satu, itu memperluas jaringan. Kedua, ilmu yang begitu banyak ada di medsos, bukan hanya di ruang kelas saja. Cuma juga negatifnya, kalau kita terbawa arus negatif, itu pun di medsos jaringannya sangat mudah untuk hal-hal yang negatif. Misalkan salah satunya jual beli organ tubuh, ya, jual beli gadis di bawah umur, ya, transaksi narkoba. Nah, bagaimana kitanya memperlakukan medsos itu dengan bijak, begitu menurut saya. Pertanyaan terakhir nih ya Pak, apakah media sosial menjadi salah satu pilihan Bapak dalam mencari hiburan? Tidak juga, menurut saya kalau medsos itu kebutuhan saya itu adalah media informasi saja. Jadi bukan untuk hiburan. Kalau untuk hiburan ya saya pergi ke hutan karena suka alam, bukan suka medsos, ya. Jadi suka selingkuh ya. kalau tetangga saya memang sukanya selingkuh. Oh iya. Jadi Karena cita-cita saya itu. daripada dia selingkuh lewat medsos, mending dia langsung. Nah, begitu barangkali. Tapi kalau di media sosial itu Bapak dapat hiburan nggak kayak gitu? Selain dari itu kan di luar medsos, kalau di medsos sendiri hiburan Bapak apa? Ya, memang menurut analisis saya, medsos itu banyak sekali hiburannya. Ada di TikTok juga, ada di video, terus snack video, ya. Nah itu menjadi ajang kalau menurut saya untuk kaula muda, anak-anak, pelajar yang akhirnya itu menjadi tren gitu. Jadi tren kehidupan mereka harus bahwa hari ini harus TikTok. Karena saya melihat setiap jam atau barangkali setiap menit
anak-anak sekarang itu bermain TikTok atau Snack atau apapun lah Kalau itu. mereka mah TikTok, kita mah bikin taktik aja. Taktik lah, aja gimana caranya bisa gitu. terkenal gitu. Gitu. Satu lagi ya Pak. Ya, Masa banyak? Pesan Terakhir. satu lagi Pak. Pesan gitu buat anak-anak sekarang gitu dalam bermedia sosial. Ya, pergunakan medsos ini secara bijak, banyak manfaatnya karena ilmu di medsos pun begitu sangat luar biasa, berbagai macam ilmu dan bermacam kabar peristiwa juga ada di sana. Jadi pergunakan medsos secara bijak dan baik, begitu saja menurut saya. Terima kasih banyak ya Bapak, maaf mengganggu. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Yasmin Eza Rehana. Di sini aku ingin mewawancarai salah satu pengunjung di Kiara Arta Park. Nah, tema wawancaranya ini tentang apakah media membentuk masyarakat atau sebaliknya. Nah, nggak sabar kan? Ayo kita lanjutkan. Baik Ibu, sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Yasmin Eza Rehana dari Telkom University, jurusan Ilmu Komunikasi. Jadi di sini saya ingin mewawancarai Ibu terkait perubahan media, di mana perubahan media yang saat ini tuh sangat bertransformasi sekali ke kita. Jadi sebelumnya mungkin Ibu boleh memperkenalkan diri Ibu dulu. Nama saya Santi Cindarwati dari Soreang. Oke baik Ibu, mungkin saya langsung bertanya aja ya Ibu. Yang pertama tuh, apakah ada perubahan yang Ibu alami dalam berkomunikasi setelah menggunakan media sosial saat ini? Kalau untuk komunikasi sangat perubahannya tuh sangat banyak sekali. Ya, terutama misalkan dari media kita, kalau informasi dari luar atau dari apa, kita bisa menyerapnya lebih cepat. Itu positifnya. Kalau untuk negatifnya, kita mungkin jarang ngobrol ya kalau untuk sekarang. Ya, benar. Ya, itu aja. Oke, mungkin untuk yang kedua, menurut Ibu sendiri, apa media sosial saat ini tuh memiliki informasi yang bermanfaat untuk kita semua atau untuk Ibu sendiri juga? Kalau untuk manfaat, banyak manfaatnya ya. Terutama untuk pengetahuan kita, yang pengetahuan luar kita, atau misalkan pokoknya ya ilmu-ilmu yang kita tidak didapat dari kalau semacam adik sekolah, kita dari luar mungkin kita bisa menyerapnya juga ya. Benar. Iya itu. Terus Oke, untuk yang selanjutnya, apakah ada mungkin dampak, tadi kan Ibu bilang ada dampak positif sama negatifnya. Mungkin boleh Ibu sebutin yang Ibu alami gitu. Apa sih dampak positifnya bagi Ibu, apa dampak negatifnya bagi Ibu sendiri? kalau untuk dampak negatifnya aja dulu ya. Kalau untuk kita misalkan untuk ngobrol, sosialisasi untuk kita lah gini ya, kurang. Udah jadi komunikasi untuk ngobrol gitu, karena sudah individu karena kita kebanyakan itu main HP lah kebanyakannya, meskipun kita berhadapan ya. Itu negatifnya. Nah, kalau positifnya, kalau misalkan untuk saya sendiri, kalau untuk misalkan kita punya tugas atau pelaporan, itu kita bisa langsung mengupdate informasi langsung gitu. Oke. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya Bu yang saya tanyain. Menurut Ibu, apakah media sosial saat ini tuh jadi salah satu pilihan untuk dalam mencari hiburan-hiburan tersendiri gitu, selain media seperti TV dan lain-lain? Iya, kalau itu misalkan ya mungkin lebih gampang ya. Kalau untuk sekarang misalkan kita mau nonton aja, kita nggak usah pergi kita nggak usah pergi ke bioskop atau gimana gitu. Paling kita langsung update di aplikasinya, kita bisa langsung dapat gitu. Oke, baik Ibu, terima kasih Bu. Mohon maaf mengganggu waktunya, ini waktu santainya. Terima kasih sekali lagi. Mungkin sekian wawancara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfiansyah. Saya dari kelas komunikasi 4407. Dan di sini saya akan mewawancarai satu narasumber yang bernama Ariski.
Oke baik, Rizky di sini ada 4 pertanyaan ya yang akan saya tanyakan kepada Rizky. Oke, langsung aja ke pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama, apakah ada perubahan yang Anda alami dalam berkomunikasi setelah menggunakan media sosial? Kalau untuk perubahannya itu sendiri sudah jelas pasti banyak ya, karena media sosial itu berkembangannya sangat cepat sekali, jadi kita juga harus ngikutin perkembangannya itu. Oke, lanjut ke pertanyaan nomor 2. Menurut Anda, apakah media sosial saat ini memiliki informasi yang bermanfaat untuk Anda? Untuk saya sendiri cukup bermanfaat, seperti misalnya berita-berita COVID. Untuk saat ini mungkin untuk beberapa orang yang ingin mencari informasi lainnya seperti lowongan kerja, hiburan dan sebagainya juga itu menurut saya udah cukup bermanfaat sih. Oke, baik. Lanjut ke pertanyaan nomor 3. Apakah Anda ada nggak sih dampak positif atau negatif setelah Anda menggunakan media sosial? Tergantung ya, karena sebenarnya kalau dilihat dari positifnya, itu kita banyak sekali menemukan informasi-informasi yang sangat bermanfaat seperti yang tadi yang saya bilang. Tapi di sisi lain, sisi negatifnya banyak orang awam yang kadang tidak mengetahui mana dampak positif serta dampak negatif itu sendiri. Oke, baik, lanjut ke pertanyaan terakhir ya. Apakah media sosial menjadi salah satu pilihan Anda dalam mencari hiburan? Untuk di zaman ini mungkin kali harusnya sudah menjadi pilihan ya, karena di mana-mana orang udah menggunakan smartphone, bisa di laptop, bisa dimanapun, tinggal browser aja dan mereka udah nemuin hiburan mereka masing-masing. Oke, baik, mungkin cukup segitu aja pertanyaan dari saya, Rizky. Oke. Terima kasih banyak atas waktunya. Ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, saya Raihan Robiansyah dari KM 4407. Pada video kali ini, saya ingin melakukan wawancara untuk memenuhi tugas psikologi komunikasi, yaitu ingin menanyakan beberapa pertanyaan tentang apakah media membentuk masyarakat atau apakah masyarakat membentuk media. Kita lanjut ke video wawancaranya. Oke, jadi di video ini mau ngasih beberapa pertanyaan, yaitu mengenai media sosial. Buat pertanyaan pertama adalah apakah ada perubahan yang Anda alami dalam berkomunikasi setelah menggunakan media sosial? Oke, untuk saat ini memang ada perubahan dalam berkomunikasi setelah adanya berbagai media sosial ya. Contohnya Facebook, Instagram, dan lain-lain ya. Dengan adanya media sosial, informasi itu semakin terbuka dan juga semakin cepat dalam penyampaiannya. Mungkin saat zaman dahulu itu perlu berbulan-bulan orang untuk mengadakan komunikasi, apalagi di benua yang berbeda. Tapi dalam hitungan detik mungkin orang bisa mengetahui informasi apa yang terjadi di negara lain, bahkan di benua lain. Nah, itu salah satu contohnya. Oke, berarti nggak ada batasan ruang sama waktu. Betul. Buat pertanyaan yang kedua itu, ada nggak sih di media sosial itu informasi yang bermanfaat buat apa gitu? Ada, dan sangat banyak manfaatnya apabila kita bisa memanfaatkan media sosial itu dengan bijak ya. Misalnya untuk mengetahui informasi yang apa sih saat ini yang sedang update, baik di industri, bisnis, ataupun media-media dakwah misalnya, kita bisa mengikuti kajian secara live, mungkin lewat online gitu, dalam waktu yang bersamaan. Walaupun kita tidak bisa hadir, khususnya saat pandemi ini, kita banyak menikmati fasilitas media secara online. Nah, itu salah satu manfaat yang sangat bermanfaat. Oke, buat pertanyaan selanjutnya itu, ada nggak sih dampak positif atau negatif yang Bapak alamin setelah menggunakan media sosial? Dampak negatif tentu ada apabila kita tidak bijak dalam memanfaatkan media tersebut ya. Misalnya kita tidak men-sharing atau memilah-milah berita mana yang
emang itu benar-benar aktual, mana yang hoax. Nah, makanya kita harus pandai-pandai mencari informasi yang benar-benar akurat sesuai dengan apa yang terjadi gitu. Bukan yang sekedar berita tanpa ada dasar. Berarti buat berita itu sendiri dikurasi lagi ya, harus cek berulang kali biar tahu bahwa itu berita fakta gitu. Betul. Nggak semua berita, apapun yang kita terima dari medsos itu nggak bisa langsung kita telan mentah-mentah. Jadi kita harus tabayun dulu ya, bener nggak ini berita ini, terus layak nggak berita ini kalau kita sampaikan ke pihak lain gitu. Nah, itulah perlunya kita harus menyaring berita-berita tersebut. Terus buat pertanyaan terakhir itu, media sosial tuh salah satu pilihan buat mencari hiburan, ada nggak sih? Iya, bisa jadi karena manusia tentu perlu hiburan ya dalam kehidupan ini. Mungkin dia jenuh dalam bekerja, dalam belajar juga jenuh. Nah, makanya ada saatnya manusia itu butuh hiburan. Nah, hiburan apa yang bermanfaat? Makanya kembali ke kita masing-masing, kita harus jeli-jeli dalam mencari hiburan itu. Tentunya hiburan itu yang bersifat mendidik, yang bermanfaat, bukan sekedar hiburan yang tidak bermanfaat lah. Ya, oke, mungkin segitu aja buat pertanyaan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam.